kucing bersama dengan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Nur Purnamawati. Saya di sini sebagai wali kelas 3. Baik, langsung saja ya Bu, kita melakukan supervisi akademik berbasis kucing. Di sini untuk langkah yang pertama kita melakukan pra observasi terlebih dahulu ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Wati? Alhamdulillah kita hari ini sangat baik. Alhamdulillah ya. Masih semangat Bu ya? Ya, semangat. Ya, baik. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Wati ya minggu depan ya Bu ya. Sudah kita rencanakan insya Allah hari apa Bu? Senin ya. Senin. Oh iya, hari Senin ya. Semoga nantinya lancar. Baik, sebelum saya observasi di kelasnya Bu Wati, saya ingin berbincang-bincang dulu. Saya ingin ngobrol dengan Bu Wati terkait dengan persiapan hari Senin ya Bu ya. Baik, kira-kira apa saja yang sudah Bu Wati siapkan untuk hari Senin? Kalau yang saya siapkan untuk anak-anak Senin itu media mungkin Bu ya, mungkin yang berhubungan dengan sudut. Ya. Baik, berarti materinya tentang sudut ya, matematika ya Bu ya. Nah, tujuan dari percakapan kita nanti kira-kira Bu Wati menginginkan hal yang seperti apa Bu untuk persiapan observasi minggu depan Bu? Yang saya persiapkan untuk anak-anak itu yang jelas pertama saya menyiapkan KPP dulu Bu ya. KPP dulu, untuk selanjutnya saya ingin memberikan sesuatu ke anak-anak yang mungkin bisa menggali anak-anak untuk keaktifan siswa. Nanti saya mungkin di sini akan membuat sebuah media mungkin berupa lagu atau berupa gambar. Ya, Berhubungan dengan sudut. berarti itu terkait dengan tujuan percakapan kita nanti akan menggali kesiapan Bu Wati ya, berarti ya. Baik, sebelum berbicara lebih jauh lagi terkait dengan persiapan Bu Wati, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Kalau tujuan sesuai RPP yang saya sudah buat kita, saya kan membuat media tulis notan ya. Jadi di situ siswa akan lebih mudah untuk memahami dan membedakan jenis-jenis sudut. Jadi membuat sedotan itu nanti bisa membuat anak-anak mungkin lebih tertarik dengan benda konkret yang ada di depan anak secara langsung. Ya, Seperti itu. Terus untuk yang kedua melalui saya membuat sebuah lagu Ibu yang berhubungan dengan sudut. Jadi di situ menjelaskan tentang bagaimana sudut itu, maksudnya jenis-jenis sudut, terus daerah sudut juga contoh penggunaan. ya berarti terkait dengan materi jenis sudut ini Bu Wati sudah menyiapkan aktivitas ya Bu ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Sepertinya menarik ini Bu. Baik, itu terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Wati rancang ini, kira-kira bagian yang ingin Bu Wati kembangkan itu apa dari anak-anak? Untuk materi untuk saat ini anak-anak itu perlu apa Bu ya, dikembangkan, digali keaktifan siswa. Keaktifan dalam belajarnya anak-anak itu harus dikembangkan. Mungkin dengan berbagai cara nanti ke depannya berjalan. Ya, keaktifan ya Bu ya, karena memang ya anak-anak memang bermacam-macam heterogen ya di dalam kelas itu Bu ya. Baik, dari keaktifan yang ingin Bu Wati kembangkan ini, yang ingin Bu Wati tingkatkan ya tentunya ya. Kalau kita grade ya Bu Wati dari skala 1 sampai 10 kira-kira itu di posisi mana itu Bu anak-anak sekarang? Makanya di kelas 1 sampai 10 nah berjalan. Nah biasa ya. Semoga nanti setelah observasi ini terlihat ya Bu Wati peningkatannya ya. Baik, di posisi 6 itu kira-kira kan ada hambatan ya Bu ya. Iya. Hambatannya itu apa Bu yang membuat
tergantung pada temannya, kurang aktif. Seperti itu. Iya. Berarti yang membuat kurang aktif itu ada anak yang apa ya, lebih ngikut lah sama temannya yang sudah bisa gitu. Jadi kurang berusaha ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada hambatan dari anak-anak, berarti saya yakin Bu Ati kan punya keunggulan ya, Bu Ati punya kelebihan di mana Bu Ati itu bisa mengatasi hambatan tersebut. Kira-kira apa kelebihan dari Bu Ati agar anak-anak itu lebih aktif lagi, Bu Ati? Kalau saya lebih suka berkreasi sih Bu, terutama banyak lagu-lagu yang berhubungan dengan materi. Jadi kalau materi apapun itu, kalau dari anak-anak terutama kalau pakai lagu itu kayak lebih semangat gitu loh. Karena apa itu anak-anak itu kan suka menyanyi, suka dengan keramaian apa bertepuk tangan atau apa, jadi itu mungkin lebih meningkatkan anak-anak untuk lebih semangat lagi. Iya, ide yang bagus itu Bu. Dari lagu anak-anak jadi semangat sehingga keaktifannya itu bisa lebih meningkat ya Bu ya. Kira-kira ada strategi lain apa tidak Bu supaya anak-anak itu lebih aktif lagi itu di kelas? Kalau untuk itu anak-anak saya buat kelompok secara kooperatif. Jadi di situ saya harus mengelompokkan benar-benar anak yang siswa aktif atau yang kurang aktif. Jadi saya harus mengelompokkan. Karena biasanya kalau anak yang kurang aktif, kalau dijadikan satu sama yang aktif, akhirnya itu tadi dia tidak mau berusaha, nolak ya istilahnya seperti itu. Tapi kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah pakai strategi yang sebelum saya kata ini, terus ternyata saya pakai yang model kooperatif ini, anak-anak saya sendirikan. Jadi ada yang aktif sendiri, ada yang kurang aktif, lebih saya perkecil lagi kelompoknya. Biasanya 5 itu saya jadikan 2. Jadi satu kelompok isinya 2, itu anak yang kurang aktif ya. Jadi lebih tanggung jawab. Jadi kan kalau anak 2 kan sama-sama ini gimana selesainya, jadi anak-anak lebih berpikir untuk menyelesaikan apa yang diinginkan kelompok. Iya, bagus sekali Bu. Saya boleh tanya Bu Ati? Iya. Tadi Bu Ati ingin mengelompokkan ya. Ada kegiatan yang mengelompokkan ya Bu ya. Nah, ini ya. Jadi begini Bu, sebenarnya kegiatan mengelompokkan anak-anak itu juga melatih keterampilan sosial emosionalnya anak-anak juga Bu. Itu adalah keterampilan bersosialisasi itu. Jadi ini masuk pada pembelajaran PSE juga, pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali itu Bu. Jadi anak-anak nanti mungkin bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan temannya, seperti itu. Bagus itu Bu. Kemudian saya tadi juga menangkap bahwa Bu Ati juga mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya ya Bu ya. Oke, baik itu Bu. Karena dengan mengelompokkan berdasarkan kemampuannya, berarti Bu Ati itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi Bu ya. Pembelajaran diferensiasi supaya anak-anak itu yang pertama tercukupi kebutuhannya, bukan kebutuhan seperti makan ya Bu ya. Tentunya tercukupi kebutuhannya itu maksudnya sesuai dengan kemampuannya, dia itu bisa terfasilitasi gitu ya, tentunya dengan bentukan kelompok dari Bu Ati. Nah, untuk membentuk kelompok tadi kan Bu Ati sudah ada sebelumnya ya Bu ya. Nah, itu tadi bentukan kelompoknya itu berdasarkan apa Bu Ati? Berarti kalau seperti ini Bu, saya rasa pembentukan kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Kemampuan anak-anak ya. Kemampuan anak, berarti kesiapan belajarnya ya Bu ya, kesiapan belajar. Kesiapan belajar anak-anak. Menarik ini Bu. Ada lagu, kemudian bentuk kelompok sudah ya. Kelompoknya tentunya sudah sesuai dengan kemampuan ya, tadi kesiapan belajarnya anak-anak. Itu Bu Ati sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan PSE ya, jadi tentunya. Nah,
pembentukan kelompok Buati tadi dari kesiapan belajar itu berarti Buati sudah melakukan pemetaan Bu ya. Memang kalau di pembelajaran diferensiasi itu kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Nah, salah satunya sudah dilakukan Buati ini ya. Oke baik, menarik ini Bu. Kemudian saya ingin tahu terkait dengan lagu yang ingin Buati berikan kepada anak-anak untuk meningkatkan keaktifan anak-anak tadi Bu. Kira-kira nanti isinya tentang apa? Lagunya itu berjudul Macam-Macam Sudut ya Bu ya. Iya. Itu pakai nadanya Menanam Jagung kan jelas itu anak-anak tahu ya. Iya, betul betul. ya. Iya, iya. Di situ berisi tentang jenis sudut. Terus nanti anak juga bisa menyebutkan daerah sudutnya, ada kaki sudut, ada daerah sudut, ada titik sudut. Terus ada juga di situ anak-anak bisa menyebutkan contohnya, contoh dari sudut wajib, sudut siku-siku sama sudut buntu. Bisa menyebutkan secara terperinci dengan lagu tersebut. Bagus ini Bu, menarik, pasti anak-anak suka ini kalau dengan lagu. Memang seusia mereka itu kan suka dengan apa ya, nyanyi-nyanyian seperti itu Bu ya. Jadi kalau ada nyanyian mereka bisa lebih tertarik sehingga belajarnya itu bisa lebih aktif lagi ya Bu ya. Dari lagu Menanam Jagung tadi ya, isinya ada jenis sudut, bagian-bagian sudut ya Bu ya. Kemudian ada benda-benda yang termasuk contohnya berarti ya. Bagus itu Bu. Dari strategi yang sudah Bu Buati rencanakan ini ya. Kemudian ini Bu, terkait dengan strategi yang sudah Bu Buati rencanakan ya, termasuk tadi membuat media jadi sedotan seperti itu ya Bu ya. Kemudian membuat lagu ya, mengkreasikan lagu ini lebih tepatnya. Berarti memang bagus, kreatif orangnya. Kemudian membentuk anak-anak menjadi berkelompok ya jadinya. Nah, apakah ada langkah khusus yang buat dilakukan untuk mensupport anak-anak yang kurang memperhatikan tadi ya? Maksudnya dari kesiapan belajarnya kurang tadi kan memang buat dikelompokkan sendiri. Nah, apakah ada trik khusus ya supaya anak-anak yang buat dikelompokkan tadi itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu? Ya, untuk anak yang kurang aktif di kelas itu Bu yang saya kelompokkan tadi lebih saya dekati ya Bu. Jadi lebih saya beri perlakuan khusus dalam artian anak-anak mungkin yang kurang paham sampai di mana. Jadi mereka merasa aku ini kalau aktif aku lebih diperhatikan. Mungkin anak lebih akan lebih semangat. Jadi untuk anak yang aktif bukan saya membedakan itu ya. Iya, anak kan tinggal memantau saja. Tapi untuk anak yang kurang aktif saya mungkin lebih ke lebih sering apa ya, sering mendekati. Iya, sering mendekati, memantau memantau dan menjelaskan langkah-langkahnya dan bagaimana caranya. Jadi lebih dirangkul saja siswanya seperti itu. Iya. Ya memang kalau yang kesiapan belajarnya kurang itu memang harus ada scaffolding gitu namanya gitu ya, pendampingan yang lama-kelamaan harus kita lepas ya. Jadi tidak selalu kita bimbing terus, tapi kita perlu memantau dan lama-lama nanti kita lepas supaya dia juga bisa aktif tapi secara mandiri seperti itu Bu ya. Ya mereka ada scaffolding juga. Nah, pembelajaran buat ini sepertinya menarik Bu ya. Bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi tentunya, lebih semangat juga ya. Semoga nanti kedepannya bisa lancar buat ini. Nah, untuk yang terakhir di sini apa bentuk komitmen Buati agar pembelajaran yang sudah Buati rencanakan sedemikian rupa yang sudah bagus ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan sistematis itu. Dengan mulai seperti itu yang sudah saya susun, jadi biar terencana dan berjalan dengan sistematis. Iya,
ya. Visi RPP bagus. Kemudian saya ingin tanya perasaan Bu Ati bagaimana ini sebelum saya nanti masuk di kelasnya Bu Ati. Sebenarnya gugup juga sih Bu ya, tapi di hati saya itu ada senang sekali karena saya dapat merefleksi diri bagaimana cara mengajar saya di kelas dengan teman sejawat seperti itu. Iya. Kemudian semakin yakin apa enggak ini? Semakin yakin, semakin semangat. Semakin yakin, semakin semangat ya tentunya. Baik. Sepertinya cukup Bu Ati ya. Kucing kita sebelum observasi ini ya, kegiatan pra observasi ini tentunya sampai nanti saya masuk di kelasnya Bu Ati, tidak apa-apa ya. Tidak perlu gugup lagi Bu, karena kita sudah apa ya, hobinya seperti ini, buat tadi juga sudah semakin yakin, tentunya nanti pembelajaran juga bisa lancar seperti itu ya. Berarti percakapan kita sudah cukup. Tetap semangat untuk hari Senin ya Bu ya. Ya sudah, saya lanjutkan aktivitas yang lain dulu. Kita bertemu di hari Senin ya. Semangat merevisi RPP dulu. Ya udah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ati atas waktunya ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana dengan teman yang tidak masuk? Apakah ada tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Muni. Saya dengan temannya Muni siapa ya? Mana Muni? Kamu tahu? Tidak tahu, tidak memberikan pesan? Tidak. Berarti kalau tidak ada keterangan tandanya bolos. Apakah bolos itu baik? Tidak. Boleh ditiru? Tidak. Boleh. Jangan ditiru ya. Kalau tidak masuk harus izin ya. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati saja ya. Monggo ketua kelas, yuk. Persiapan di tempat duduk siap-siap kita mulai. Ya. Nah, ini namanya titik sudut. Saya kasih huruf dulu ya. Misalkan ini ada A, ini ada B, ini ada C ya. Titik sudutnya di sebelah mana? Yang B. Untuk B ke A ini namanya apa? Kaki sudut. B ke C, kaki sudut. Nah, kalau di sini namanya daerah sudut. Ini nanti kita akan belajar macam-macam sudut juga. Kita akan menghitung menggunakan busur. Ya, kalau sudah pernah menghitung pakai busur belum? Belum. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya, sekarang kita jabarkan dulu. Ada garis tengah, tahu? Tahu. Nah, di situ adalah acuan titik sudutnya. Ini ada garis tengah, terus di sini ada pojokan. Nah, ini namanya titik sudutnya. Acuan untuk menghitung sudut. Perhatikan. Ini saya tangan di sini. Nah, pojokan di sini. Perhatikan. Halo. Kamu melihat di depan. Saya pakai nol yang dalam, berarti sebelah kanan. Paham? Nah, sebelah kanan itu kita lihat ini angka 0, terus di sini ada angka berapa yang lurus dengan ini? 90. Berarti di sana 90
Ya, bisa lihat sama Jedas. Nah, ayo semangat. Ayo lanjut. Betul punya saya? Nomor 2. Apa? Tunggu. Oke, nomor 9. Siku betul semua. Kita pakai 0 yang di dalam karena acuannya garis ini, ya. Ini 0 yang di dalam. Kita lihat dia lurus sama garis mana yang ini? 90. Berarti apakah betul ini siku-siku? Betul. Ditulis di sini. Ya, ditulis di sini 90 derajat. Ayo coba. 90 derajat. Atasnya kecil. Oke, coba nomor 2 bagaimana? Siapa yang coba? Ayo coba. Sudutnya seperti ini ya. Saya ulang lagi. Nah, di sini. Nah, nolnya yang di dalam. Kita pakai yang di dalam. Ini di mana? Nah, pintar. Ya, ditulis 30 derajat. Oke.
Bu ya. Lalu gini, Buati merasa enjoy ya senang. Kemudian pendapat Buati ya, setelah melakukan pembelajaran itu di sisi lain selain perasaan ya, pendapatnya Buati itu bagaimana? Pembelajaran yang sudah Buati lakukan itu bagaimana? Untuk pembelajaran yang kemarin itu saya di situ menemukan kelebihan dan kekurangan itu. Jadi ada beberapa yang sudah maksimal, ada beberapa yang memiliki kekurangan di sini. Ya, baik. Jika ada kelebihan dan kekurangan, Buati apakah bisa menceritakan sedikit terkait dengan kelebihan ya? Jadi yang sudah menjadi poin plus dari pembelajaran Buati itu dari segi apa ya, Bu? Kalau kelebihan itu mungkin ada beberapa siswa ya, tapi kelebihan yang mereka miliki itu dia tuh kalau misalkan di kelompok. Jadi anak-anak yang mungkin dirinya tuh nggak berani untuk menyampaikan pendapatnya, anak-anak itu menjadi lebih berani. Jadi dengan kerjasama itu anak-anak ini kerjasama itu menjadi bisa. Jadi anak-anak antusias untuk bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baik, berarti keaktifannya di kelompok ya. Nah, itu menjadi salah satu poin dari pengembangan yang ingin Buati tingkatkan apa enggak? Masuk ya. Jadi keaktifan anak-anak ketika diskusi itu juga menjadi salah satu poin dari pengembangan yang ingin Buati tingkatkan ya. Kemarin bisa yang Buati kembangkan apa dari aspek keaktifan anak-anak ya. Jadi walaupun tidak hanya aktif di semua di semua murid tadi ya, semua murid di kegiatan pembelajaran, tapi ketika berdiskusi juga Buati tahu ya keaktifannya ya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya apa kira-kira? Kalau kekurangan itu siswa yang mungkin ya dalam pembelajaran dia itu untuk secara berkelompok dengan banyak anak dan banyak teman dia tidak bisa fokus itu. Jadi harus benar-benar dikelompokkan sesuai dengan waktunya. Jadi misalkan ada yang dia sudah bisa mandiri, ada yang memang itu harus mendampingi seperti itu. Jadi kekurangannya itu pembagian kelompoknya itu yang harus lebih diperhatikan lagi ya berarti. Kemudian adakah hal yang menurut Buati ketika pembelajaran kemarin itu saya sangat puas itu dari hal apa ya, dari kegiatan apa? Dari kegiatan kemarin itu saya tuh sangat puas karena anak-anak juga dengan media yang saya gunakan itu. Jadi anak-anak antusias apa sih itu penasaran apa yang sudah saya isi. Jadi anak-anak berlomba-lomba bersama memahami materi saya. Tertarik dengan media yang Buati buat ya? Apakah juga ada hal yang lain? Apa ya Bu ya? Mungkin dengan memberikan anak-anak benda konkret. Jadi sesuai dengan kesan tersebut saya memberikan anak-anak sesuai benda yang ada di kelas misalkan seperti itu. Berarti ketika anak itu tahu ya, berarti langsung bendanya itu ya contoh pendapatnya. Baik, kalau tadi ada kepuasan, kemudian ada hal positif yang buat ambil dari pembelajaran itu, kira-kira terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai menurut Buati? Hampir maksimal cuma sudah hampir tercapai. Jenis sudut ya, tapi dari benda-benda hal apa yang membuat Buati itu kesulitan atau hambatan apa yang Buati alami ketika proses pembelajaran itu berlangsung sehingga ada kekurangannya tadi kan ya. Nah, itu apa yang membuat Buati merasa kurang gitu. Untuk kelas 3 yang sekarang itu ya, untuk beberapa anak itu ada yang kurang lancar membaca. Jadi kan di situ kan anak tidak bisa memahami apa istilahnya. Terus ada juga yang sudah bisa membaca tapi dia tidak
kita tersebut? Sebenarnya ini yang saya lakukan melakukan pendekatan secara khusus. Bisa jadi mungkin pada saat pembelajaran khusus anak nggak bisa sedangkan anak saya berikan pendidikan khusus bagi anak yang mengalami penyakit. Kemudian berdasarkan hasil apa ya, hasil kita berbincang kali ini kan berarti sudah merasakan ya dan apa yang sudah meningkat dari anak-anak. Nah, itu kira-kira untuk pembelajaran berikutnya itu hal apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran itu sesuai dengan Buati, terus anak itu juga bisa mencapai tujuan belajar secara maksimal. Cara mengajar saya yang kemarin itu saya sampaikan dengan berupa lagu, anak-anak dengan menyanyi ya. Nanti cara pengembangan saya mungkin ditambah dengan suratnya. Jadi anak-anak lebih tertantang, lebih mudah mengingat apa itu sebenarnya. Karena memang ada lagunya Bu ya. Jadi anak-anak masih menyanyi saja ya. Jadi Buati akan mengembangkan lagu tersebut dengan gerakan ya supaya mudah di anak-anak ya, supaya bisa digampangkan juga ya. Dari segi apa ya, kreasi lagu Buati kembangkan dengan ya. Kalau tidak salah ini menambahkan kreativitas Buati ya, dari kata refleksi sendiri menambahkan kreativitas karena memang kalau saya tidak salah ya, kemarin itu ketika kita praobservasi Buati ini mengembangkan kreativitas Buati kan ya. Ini salah satunya Buati nanti ke depan hal apa yang ingin Buati kembangkan ya ke depan supaya apa ya, Buati ketika mengajar itu lebih sistematis ya, kemudian anak-anak juga bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran sistematis saya menyusun RPP di situ ada beberapa bagian-bagian dari RPP yang harus saya kembangkan. Mungkin di situ ada seperti kayak pembuka, mungkin anak-anak pada saat pembukaan pembelajaran itu diajak dengan lagu, anak-anak mungkin juga tertarik. Terus untuk yang pada saat isi waktu pembelajaran, anak-anak diajak menyanyi dan ditambahi dengan gerakan. Kalau perlu nanti diberikan metode yang lain dengan benda dari sekitar, terus dengan benda kompleks, anak-anak membawa dari rumah, mungkin seperti itu. Apa saja contohnya seperti itu. Baik, Buati ingin meningkatkan apa ya, ketika di awal pembelajaran mengajak nyanyi dan sebagainya itu lebih ke mindfulness ya, supaya dia itu lebih fokus ketika mengikuti pembelajaran. Oke ya, bagus itu Bu. Jadi itu memang perlu dikembangkan ya, dikembangkan lagi, perlu dilatih lagi supaya PSE-nya ya, yang kemarin sudah kita diskusikan, PSE-nya itu lebih terlihat, kemudian Buati juga bisa terbiasa lah menyanyinya seperti itu. Kalau dari ini Bu yang terakhir ya, saya ingin menanyakan kalau dari segi pembagian kelompok kemarin kan Buati membagi dengan atau berdasarkan kesiapan belajar anak-anak kan ya, Mas ingat ya. Nah itu bagaimana Bu? Maksudnya bagaimana perkembangannya keaktifan anak-anaknya itu bagaimana? Ketika Buati mengelompokkan anak-anak kan ya, kemarin memetakan kan ya. Setelah dibagi kelompok seperti itu, cenderung anak yang aktif itu bisa mandiri ya. Jadi yang aktif kan merasa sendirikan, jadi kelompok itu lebih kecil. Jadi mereka merasa punya tanggung jawab. Jadi untuk menyelesaikan materi tersebut itu bagaimana untuk mengerjakannya, biasanya kelompok ada 5 orang, saya 2 duluan. Jadi 2 seperti itu. Jadi anak-anak kan otomatis harus bekerja sama satu sama lain. Jika punya tidak bekerja kan tidak menyelesaikan. Jadi anak-anak lebih harus terantusias untuk menyelesaikan masalah tersebut. Punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab di kelompok yang lebih. Oke, baik.
kegiatan pasca observasi kita. Oke. Saya terima kasih juga atas waktunya yang diberikan oleh Bu Wati, mulai dari pra, kemudian observasi dan di pasca observasi ini. Ya, terima kasih banyak Bu Wati. Assalamualaikum.